Halo temanku Awangism, selamat merayakan 20 tahun berkarya di dunia 20 tahun berkarya di dunia siar menyiar. Selamat ya Mas Awang ya. Semoga terus berkarya, tetap sehat, bahagia, sejahtera, dan terus memberikan perbedaan di dunia siar menyiar. Saya Pongki Barata pamit dulu. Dadah. Rise and shine, rise and shine, rise and shine, rise and shine. Dulu banget itu penyiar radio itu seksi banget. Sampai sekarang dong. Mereka karena mungkin pada saat itu belum banyak kompetitor ya, media tuh belum sebanyak sekarang ini gitu. Jadi mirip-mirip 11-12 jadi artis meskipun artis lokal penyiar radio. Nah, bagaimana Mas Awang melihat dunia radio di hari-hari sekarang ini? Well, sebenarnya radio still exist, penyiar radio still exist kayak gitu. Cuman memang kami temennya banyak sekarang dan agak sedih ketika ada beberapa orang yang bilang wah radio itu udah mati, udah kalah sama ini, kalah sama itu kayak gitu. Mungkin karena saya orang radio, jadi saya tuh lebih punya pendapat, no bukan mati kok, tapi temennya makin banyak, saingannya semakin banyak. Jadi untuk radio-radio yang mungkin mereka kurang berani untuk mendobrak ini atau melihat ini sebagai satu ancaman, ya mungkin akan beda jalannya dengan mereka yang melihat ini sebagai satu peluang gitu. Istilahnya gini, misalnya ini radio nih, dulu nih segini, nggak kelihatan oke. Dulu nih segini nih radio nih. Terus sekarang ada TV, internet, dan lain-lain, sosial media, dia jadi segini, naik segini, radio jadi segini. Nah, mungkin beberapa radio justru malah pakai ini, ketika ini naik, dia dompleng aja ke sini, dia akan naik, ikut naik gitu loh. Jadi ketika sekarang trennya sosial media, trennya internet, kayak gitu ya, si radio ini gimana caranya dengan kreativitas masing-masing ngeblend sama si teknologi ini, si digital, hal-hal digital ini dengan sosmed ini, internet ini supaya ikut aja di situ. Bukan berarti ini yang harus dikalahkan, tapi ini peluang buat kita untuk justru ketika ada sesuatu yang bisa bikin kita dikenal banyak orang gitu. Justru semakin men-challenge radio itu sendiri untuk bisa tetap eksis ya. Iya. Bersama dengan teman-temannya yang bersama dengan teman-temannya lainnya itu. Oke. Sebagai orang radio, entertain, voice over talent, editor juga, komika juga, dan MC juga, MC bilingual ya. Yes, bahasa Indonesia dan bahasa Jerman. Kongo. Mana yang Awangism banget sebenarnya? Oke, wait. Awangism itu adalah nama di sosial media. Kalau nama siaran itu Awang Ajiwasita. Ini malah jadi menarik ketika kita ngomongin Awangism ya. Karena Awangism itu saya kadang suka pakai nama Awangism, Awang Ajiwasita kayak gitu. Karena Awangism itu kayak something fleksibel gitu. Sesuatu yang kayaknya nih Awangism ini kayak up to date banget nih. Awangism itu muncul di tahun 2008, waktu itu jadi MC DJ di klub-klub kayak gitu, dan itu gila keren banget gitu kan. Tapi ternyata ketika itu jadi sebuah nama akun Instagram, akun Instagram, akun beberapa sosial media yang lain itu kayak brand Awangism itu kok kayaknya bisa lebih fleksibel ya. Sebenarnya kalau Awang Ajiwasita tuh kayak lebih wakoh gitu untuk radio. Nah, kalau tadi lebih menarik mana, sebenarnya itu adalah pilihan yang hampir sama sih. Jadi kayak MC, komika, yang editor, yang apa, itu semua ada dalam satu
area yang sama, jadi enakan mana, to be honest semuanya enak. Tapi kalau dasar dari semuanya itu penyiar, siaran kayak gitu. Cuman memang ketika ini basicnya sama semua, ya jadi sama, beda karena sempat jadi dosen juga. Nah itu mungkin komparasinya kan agak beda tuh. Tapi kalau hal-hal yang ada di dunia entertainment itu semua menyenangkan, tantangannya hampir sama, belajarnya hampir sama, terus gajiannya hampir sama, dan semua jadi membentuk, jadi kayak yang Awang Ajiwasita itu membentuk Awangism dan sebaliknya. Lalu dengan kesempatan seorang penyiar, di mana dia artinya bisa punya kesempatan untuk ngeling kemana-mana, dia bisa cobain kemana-mana jauh lebih mudah. Apakah bagi termasuk buat teman-teman yang pingin juga menjadi seorang entertainer, mereka idealnya adalah mengawali dari radio itu sendiri sebagai penyiar? Sebenarnya untuk mengawali sih bisa dari mana aja sih sebenarnya. Dan kalau di era-era saya tahun 2000 itu memang radio masih jadi salah satu yang besar. Kalau sekarang gue bisa jadi dari manapun, apalagi dengan tren work from home dan semuanya dilakukan secara online kayak gitu, itu membuat orang menjadi terbuka kesempatannya untuk memulai dari manapun. Nah mungkin yang justru dipersiapkan itu adalah when you start something, apakah kalian cukup layak untuk jadi pilihan kayak gitu. Karena everybody is starting new stuff right now, right? Dan everybody is making a difference yang kita tuh kayak nggak bisa nebak aja. Oh ternyata tiba-tiba ada ini ya, oh ternyata ada ini ya, oh ternyata dia mengulas konten ini segala macam. Dan itu disuguhkan secara bebasnya dan orang bisa secara bebasnya. Jadi it's not about where you start, it's about let's start gitu. Mantep ya, wih mantep banget sih. Mas Awang, sebagai seorang MC event apa yang menurut Mas Awang itu, wah ini kayaknya paling spektakuler nih sepanjang masa saya berkarir sebagai MC? Oke, saya nge-MC itu dari tahun 96 dan sampai tahun 2020 ini agak sebenarnya sih itu pertanyaan yang banyak banget sering ditanyakan itu, cuman sebagai seorang profesional MC sebenarnya sih agak nggak adil untuk memilih oh ini yang paling ini nih, karena masing-masing punya tantangannya sendiri, lagi-lagi kayak gitu. Tapi justru kalau buat saya itu yang menyenangkan adalah bukan nge-MC-in apa, tapi ketika jadi MC kita benar-benar bukan hanya membawakan acara itu dengan baik, berhasil, sukses gitu, tapi ketika everybody happy gitu. Ketika kita nge-MC, kalau kita ngelucu ketawa, kalau kita membawa suasana haru mereka jadi terharu gitu. Ketika kita membawa misi untuk misalnya nge-MC jualan nih, oke kita jualan, ada yang beli misalnya gitu. Maksudnya ada tujuan-tujuan yang tercapai di setiap MC itu luar biasa. Karena beberapa kali akhir-akhir ini lebih banyak MC gathering gitu-gitu, MC formal semi formal gitu. Dan ini berevolusi dari dulu MC event-event di outdoor, sekarang masih sih, maksudnya semakin kesini semakin banyak pilihan. Dan kalau wah paling enak tuh ini, misalnya yang di kementerian kayak gitu. Tapi di saat anggaplah tahun 2005, di tahun 2005 waktu itu belum nge-MC-in yang kementerian, waktu itu masih nge-MC-in Tofu main di Semarang gitu. Itu adalah milestone yang oke banget tuh gitu. Jadi at any level itu ada terbaik gitu. Jadi kalau sekarang waktu MC-in yang Kementerian BUMN kemarin yang di Breksi misalnya gitu, itu oke banget tuh. Tapi mungkin 2 tahun lagi akan ada beda cerita lagi. Wah waktu MC jadi ingat, saya tuh pernah MC di London. Oh ya? Yoi dong. Tapi itu juga bukan yang terus. Apa yang dirasakan waktu punya kesempatan MC di London itu? Dingin. Dingin aja. Karena dingin banget di London itu. Itulah itu jadi Dan Anda kademen. Iya, gue kademen guys.
Dan itu juga bukan yang finally I got London. Nggak se-excited sih, tapi nggak sebegitunya. Karena ngerasa kayak, oh this is part of my job, dan ketika dibawa Tuhan izinkan saya ada di sana, itu kayak yang, oh ya, wajar lah gitu. Maksudnya wajar bukan karena gue hebat ya, bukan karena wah aku dong, tapi wajar kayak wajar itu seperti pekerjaan kayak gini. Kalau bisa sampai ke sana itu memang semua orang juga berkesempatan hal yang sama gitu. Tapi memang it's a big thing, itu emang bener-bener hal yang luar biasa buat saya. Karena saya nggak pernah menyangka dan nggak pernah nggak pernah berambisi banget untuk MC di luar negeri kayak gitu. Tapi pas itu kejadian, itu 4 Maret tahun 2016, itu kayak yang ya udah wajar aja kok gitu, wajar aja kok kalau. Jadi ketika Anda menyaksikan ini, ketika ada hal besar yang datang ke Anda, wajar kok. Mungkin karena you did it very careful, very dengan sepenuh hati kayak gitu. Ya itu udah yang deserve aja. Deserve aja, iya. Kayak pasti udah akan membawa ke sesuatu yang lebih oke kok gitu. Tapi ya excited banget waktu itu. Dikenal sebagai orang yang fun, hobi melucu, di mana-mana bikin orang ketawa gitu. Tapi di kehidupan sehari-hari realita Mas Awang itu sebenarnya pernah nggak sih ngerasa unhappy atau Unhappy? Oh sedih gitu? Oh kalau saya pernah. Ya, sering lah, maksudnya saya masih homo sapiens kok, masih yang manusia dengan porsi komplit yang diciptakan Tuhan. Tapi gitu. merasa berat nggak sih dengan pencitraan? Wah lucu nih, jadi di mana-mana harus orang berharap Awang pasti lucu nih gitu. Basicnya itu sih bukan pencitraan, tapi memang itu pekerjaan yang harus kulakukan. Puji Tuhan itu adalah sebuah pekerjaan. Kalaupun itu pencitraan, aku akan dengan sangat berusaha keras itu untuk aku selalu lucu kayak gitu. Jadi lucu itu buatku itu sebenarnya adalah berkah. Karena aku sendiri sebenarnya orang nggak lucu. Mungkin ya fun aja, asik-asik aja gitu. Tapi lucu sih nggak banyak. Maksudnya banyak teman-temanku tuh yang jauh lebih lucu, jauh lebih kocak, jauh lebih ngocol gitu loh. Itu kayak aku tuh enggak deh kayaknya. Orang kalau nih ya jadi nggak terbeban ya dengan situasi. Nah, terbebannya ketika justru malah di request kalau lucu, Mas yang lucu ya gitu. Apalagi job stand up comedy gitu. Sebenarnya stand up comedy pun mindset saya itu bukan yang terus oke, aku akan ngelucu dan orang pasti akan ketawa gitu. I just delivering joke aja gitu. Dan kalaupun itu lucu ya memang it's just stand up comedy gitu. Tapi kadang ada yang misalnya MC-nya di stand up comedy manggil, kita selain akan ada Awangism, seorang stand up comedy yang pasti akan mengocok perut Anda gitu-gitu. Itu membuatku jadi ngapain ditinggiin ekspektasinya gitu-gitu. Atau kalau enggak, Mas besok MC ya. Takut malah nggak jadi lucu atau gimana sih? Takut malah nggak jadi lucu. Jadi kan kita kayak ayo lucu nih. Itu kayak yang wah sabar. Mas besok MC ya, kayak Mas yang lucu ya. Nanti bikin pecah ya, bikin yang lucu ya gitu-gitu. Itu kayak yang iya, maksudnya memang mungkin salah satu hal yang dia pakai sebagai alasan untuk memanggilku, nanggap aku, itu adalah Awang lucu kok gitu. Itu harusnya sudah cukup sampai di situ aja, nggak usah yang Mas nanti bikin lucu ya, gitu, karena jadi beban sih. Oke Mas Awang, kita akan masuk ke keluarga ini. Pertama, Awang itu anaknya siapa ya? Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Bapak saya Jawa, ibu saya Bokok. Jadi bapak dari Klaten, ibu dari Solo. Jadi sudah pasti saya sangat-sangat Ambon. Jawa Tulen saya itu. Jawa Tulen ya. Jawa Tulen dan lahir dan besar di Magelang. Dan ibu sudah meninggal tahun 2003. Anda waktu itu masih usia remaja ya waktu ibu meninggal ya? Iya, betul. Apa yang paling ngangenin dari sosok almarhum ibu?
Masih backsoundnya gini kan pasti nih, terus backsoundnya gini kan, nah kan. Yang paling ngangenin itu karena sebenarnya saya dan orang tua itu bukan tipikal yang cerita banyak, terus yang ada sesi curhat family time untuk kita ngobrol apa gitu, enggak sih, kayaknya semuanya berjalan apa adanya aja sih gitu. Kalau yang dikangenin sebenarnya bukan yang the real sosok ibu bagi seorang awang itu apa, tapi kadang kebersamaannya aja sih. Karena kalau wah aku kangen sama sosok ibu. Ada momen khusus nggak yang paling nggak bisa dilupakan? Ketika ibu mau meninggal waktu itu, ibu kan sakit di Bethesda, Jogja. Nah, Ibu sakit apa ya waktu itu? kanker payudara. Nah, di saat-saat terakhirnya waktu itu hari Jumat 21 Mei 2003 itu bapak, kakak dan saya itu ngumpul itu di luar ruangan, itu bilang udah ya, ini kita siapkan hati, kita besar hati, anggap aja ibu memang udah waktunya sekarang kayak gitu. Oh ya udah. Nah waktu itu kami mengelilingi tempat tidurnya ibu gitu, dan kami nyanyi lagu pujian bahasa Jawa. Karena kami dibesarkan di Gereja Kristen Jawa, sangat dekat dengan bahasa Jawa. Itu sedih sih, nangis sedih hari gitu. Cuman bangga, maksudnya senang aja akhirnya bisa mengantarkan ibu pulang ke surga itu ya dengan puji-pujian gitu, dan everyone were singing together gitu. Itu kayak yang akhirnya yang dari pegangan tangan itu mulai dingin gitu, dan akhirnya ibu mulai meninggal, mulai pulang gitu. Ibu mulai pulang. Itu berasa kalau kita tuh nganterin gitu. Jadi sense of kehilangannya itu bukan kehilangan yang celing, aduh, wah, sedih apa gitu. Sedih sih. Mengantarkan ya. Tapi mengantarkan itu sampai sekarang itu berasa kayak ya udah, aku yang nganterin kok. Jadi aku tahu kalau ibu itu sudah pulang, sudah berjalan gitu, ya udah nggak kelayu gitu. Ya aku ada salah satu orang yang nganterin ibu pulang. Gitu. Oke. Ya nangis. Jadi gini, saya dan istri saya itu, saya Jawa ketemu sama Batak. Itu kayak dua hal yang cukup berbeda. Pertama-tama sih seru ya. Lama-lama